Siang Ibu Selvi beserta para Ibu Seruni Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Saya Muhammad Fadlan Khalid dari Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Hari ini kita melakukan saksi session bersama teman-teman generasi hebat di Solo Raya, terkhusus remaja hebat di Kabupaten Sragen mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Karena kita tahu teman-teman semua dan ibu bahwasanya permasalahan remaja merupakan permasalahan yang kompleks apabila tidak diatasi sedari dini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, karena umur kita beda tipis. Enggak 1 tahun 2 tahun, tapi 10 tahun 11 tahun lah ya. Tadi kan teman-teman semua sudah mendapatkan sosialisasi banyak sekali mengenai pola hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana menghadapi pemanasan global saat ini, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah keluarga dalam pernikahan itu dari tadi Duta Genre. Jadi permasalahan menikah itu tidak sesimpel saling suka atau saling cinta, oke kita menikah. Jadi yang perlu dipersiapkan itu sangat banyak. Tidak hanya dari perasaan, tapi kalau kita bisa tarik mundur itu dari usia-usia sekalian-kalian ini memang harus sudah dipersiapkan. Persiapannya apa? Persiapannya adalah kalian sudah bersekolah, diberikan pendidikan, itulah bekal ilmu yang akan kalian pakai. Kemudian pendidikan karakter dari usia dini. Kemudian bagaimana menerapkan pola hidup yang sehat, tidak hanya untuk tubuh tapi juga untuk lingkungan. Kemudian tidak hanya membersihkan lingkungan dan tubuh tapi juga bagaimana memberikan asupan yang bergizi untuk tubuh. Karena itu semua nanti akan berhubungan dan berkesinambungan. Jadi kalau ini rata-rata usia berapa? Kayaknya yang 17 itu palsu ya. Pasti 20-an ya. Ya saya percaya pasti udah pada punya pacar. Iya enggak? Sebagian besar pasti sudah punya pacar gitu ya. Tapi justru ini adalah sosialisasi yang sangat berguna untuk kalian, untuk bekal kalian melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan, tidak hanya modal cinta saja, tapi bagaimana kesiapan mental, kemudian kesiapan reproduksi dari wanita, kemudian kesehatan seorang pria juga harus dipersiapkan, kemudian nanti akan ada pembekalan sebelum menikah, itu juga menjadi modal yang baik. Jadi ruang lingkupnya itu sangat luas. Kalau tadi sudah dikatakan tantangan untuk pernikahan itu adalah tantangan yang besar, journey yang baru, perjalanan yang baru awal. Jadi harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa semua yang ada di sini sudah memahami, sudah mengerti apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi nanti begitu keluar dari sini harus bisa memberikan informasi ini ke temannya, ke tetangganya, ke sahabatnya, ke adik-adiknya mungkin. Jadi tidak hanya berguna untuk diri sendiri tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita sama-sama ingin menuju Indonesia Emas 2045. Jadi masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian semua. Jadi kita ingin mempersiapkan kalian menjadi generasi yang baik. Jangan menunggu perubahan, tapi jadilah bagian dari perubahan. Dan jadilah bagian dari proses kita bersama untuk menuju dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Setuju semuanya? Setuju. Siap semuanya ya? Siap. Oke, kalau gitu ada berapa yang bisa maju, Mas?
6 orang. Ada hadiahnya, tenang aja, ayo. Cewek 3, cowok 3. Loh, kalau dipancing hadiah banyak yang maju ya. Cuma 6 loh hadiahnya. Cewek 3, cowok 3. Ayo sweet dulu, sweet. Baik, mohon izin Ibu. Perkenalkan, nama saya Fahri Isra Ramansyah, kerap disapa Fahri. Saya merupakan perwakilan dari Forum Genre Kabupaten Boyolali. Oh, Iya. saya mau tanya ya, menurut Ya. kamu apa sih yang harus dipersiapkan untuk sebuah pernikahan? Versi kamu aja. Baik Ibu, menurut saya, berhubung saya juga dibekali oleh teman-teman genre dan saya juga perwakilan dari Duta Genre Kabupaten Boyolali. Menurut saya selaras dengan pedoman BKKBN bahwasanya 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki. Mengapa seperti itu Ibu? Karena saya percaya bahwasanya di umur tersebut sudah ideal dari segi mental maupun dari segi fisik maupun juga dari segi ekonomi. Maka dari situ kita juga bisa untuk menghasilkan atau menghasilkan anak gitu ya Bu ya, karena salah satu pernikahan kan juga untuk meneruskan keturunan seperti itu ya Bu ya, agar tidak beresiko stunting seperti itu Bu. Terima kasih. Boleh kalau sebelahnya, siapa Mas namanya? Ya mohon izin, kenalkan nama saya Arya Dewa Natalia. Saya dari Forum Genre Kabupaten Karanganyar. Kamu pernah menemukan nggak kasus mungkin teman kamu atau tetangga kamu atau orang di sekeliling kamu yang menikah muda? Pernah Bu, baru Terus kemarin. menurutmu pandanganmu seperti apa? Apakah itu banyak ke positifnya atau ke negatifnya? Oke, kalau dari saya ya Bu, itu kalau diambil dari sisi positif tuh mungkin mereka udah siap untuk membina suatu keluarga gitu Bu. Kalau di sisi negatif menurut saya tuh kan itu menikah tuh kan teman-teman saya SD. Nah Teman menurut SD. saya tuh mereka kayak belum siap untuk menjalin sebuah keluarga karena apa, kalau bisa lihat mohon maaf finansial atau ekonomi mereka tuh masih di bawah rata-rata Kabupaten Karanganyar atau Indonesia seperti itu. Lalu yang mereka tuh seperti belum memiliki kesiapan mental, Bu. Karena apa? Kan mereka tuh teman saya SD, otomatis saya juga sering bermain dengan mereka. Nah, kan bisa dilihat mereka tuh kurang kayak memiliki emosional intelijennya tuh kurang gitu. Kamu usia berapa? Untuk tahun ini saya usia 21 tahun. Berarti temanmu yang nikah itu juga usia 21. Ya, 21, 20. Jadi menurut kamu kayak belum siap gitu ya secara mental. Iya, Ibu. Masih kuliah ya? Kalau saya masih kuliah. Temanmu yang nikah itu? Itu udah kerja, Ibu. Itu, ya itu. Kira-kira kamu ingin mengikuti jejaknya nggak? Enggak Bu, alhamdulillah saya memilih untuk transisi aja seperti itu. Kalau kamu Melanjutkan. rencananya nikah umur berapa? Untuk rencana nikah itu kan sudah pastinya di atas umur 25, tapi kan menunggu mapan terlebih dahulu Bu. Kan nggak mungkin kan cewek tuh mau nikah sama cowok yang kayak nggak punya rencana masa depan gitu. Terus Mungkin ada yang mau mendaftar? Terus kayak cewek sekarang tuh mesti milihnya tuh yang cowok udah mapan. Itu gengsi iya. banget. Coba nanti kita tanya ke yang cewek ya. Ya Bu, Coba. itu dari Pandai. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Assalamualaikum Siapa warahmatullahi namanya? wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afgan Hendra Ramadan, perwakilan PIK R dari Sekolah Islam Al Azhar Seragen. Oh, dari
SMA. Kamu Iya, masih SMA. masih SMA, Bu. Terus menurut kamu perannya remaja ini apa untuk mensosialisasikan bahwa jangan ada pernikahan usia dini atau pernikahan anak? Peranmu seperti apa? Yang bisa kamu lakukan sebagai remaja? Mungkin yang bisa saya lakukan untuk remaja yang sekarang itu ya Bu ya, kita itu harus bisa sosialisasi atau kampanye di tempat publik untuk menyosialisasikan tentang pentingnya perkembangan remaja dan hidup berkeluarga, begitu Ibu. Kamu usia berapa sekarang? Baru 16 Bu. 16. Udah punya cewek belum? Belum Bu. Iya. Alhamdulillahnya Benar. belum Bu. Kira-kira nanti pengen nikah usia berapa kamu? Yang penting di atas 25 tahun dan sudah mapan Bu. Iya. Nanti kalau ada yang naksir boleh, tapi kira-kira 5 tahun lagi gitu ya. Lebih Bu. Oh lebih. Ya makasih. Coba kita ini ke yang cewek. Namanya siapa Mbak? Iya Ibu, baik, perkenalkan nama saya Saprila Fatmah dari Forum Genre Sragen. Kalau kamu sebagai perempuan tadi kalau dikatakan temanmu, perempuan sekarang itu kalau mau menikah milih cowok yang sudah mapan, sudah bekerja, ibaratnya secara finansial sudah stabil. Menurut kamu seperti apa? Sebagai perempuan remaja sekarang menginginkan sosok pendamping nanti seperti apa sebagai kepala keluarga? Baik Ibu, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, semalam itu saya sempat nangis Bu. Kenapa? Gak nyangka bisa ketemu Ibu di sini. Alhamdulillah ya. Ya. Sembari itu juga saya habis putus Ibu, jadi Kayaknya faktor pertamanya karena putus ya. Ibu, tapi beneril karena ketemu Ibu di sini itu. Nah, untuk menurut saya sendiri ya Bu, laki-laki yang menurut pandangan saya itu iya benar Ibu, mapan dulu itu yang apa menurut transisi kehidupan yang sudah dijalankan tadi. Mengenai pendidikan itu saya utamakan Ibu karena saya ingin melanjutkan jenjang karir saya nanti ketika ini kan sudah sarjana Ibu, kemungkinan akan S2 dengan mengambil posisi sebagai beasiswa dari pemerintah Ibu LPDP. Kemungkinan juga ke salah satu universitas negeri di dalam negeri Ibu kalau bisa gitu. Jadi menurut Masnya tadi kalau mapan itu udah pasti karena pendidikan itu salah satu kunci bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak buat nanti keluarga kita bersama gitu Mas. Kamu baru putus toh? Iya. Ini ada yang lowong Beda loh. tahun Ibu, mungkin lebih tua dari saya lebih tua Ibu, jadi saya lebih Kan tidak masalah, usia itu enggak masalah. Yang penting tingkat kematangan, tingkat kebijaksanaan, tidak berdasarkan usia loh. Kamu usia berapa? dua-dua Ibu. Kamu berapa tadi? Allah, cuma setahun itu. Tapi segi finansial sama Cintailah kalau emosionalnya. setahun. Oh iya loh. Coba ini mbaknya yang sebelah, siapa namanya? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Valerina Arlianti dari Forum Genre Sragen. Kamu nggak habis nangis juga kan? Buatan Ibu, tidak aman. Punya pacar? Tidak, untuk sekarang tidak. Benar? Iya, serius. Belum. Udah diomelin papa nggak boleh gitu. Umur berapa? Umur berapa? 19 tahun Ibu. Oh baru kuliah ya? Iya, kuliah di Universitas Indonesia, alhamdulillah. Oh anak Jakarta juga. Iya Ibu. Kalau menurut kamu pernikahan itu seperti apa sih? Apakah menyeramkan ataukah sebenarnya bisa oke-oke saja kalau misalnya ketemu pasangan yang tepat atau seperti apa? Menurut perspektif saya Ibu, itu tergantung bagaimana kondisi di dalam rumahnya juga. Kalau mungkin mereka mohon maaf anak broken home atau anak yang ditinggalkan orang tuanya, mungkin mereka akan berpikir bahwa pernikahan itu adalah hal yang menyeramkan karena sudah terjadi di lingkungannya mereka. Namun menurut perspektif saya bisa mengatakan bahwa itu tidak benar karena di lingkungan saya alhamdulillahnya baik-baik semua, tidak terjadi hal-hal buruk dan
saya juga selalu mengafirmasi kepada teman-teman saya untuk jangan takut menikah seperti itu, Bu. Tapi menikah atau tidak menikah itu tentunya keputusan mereka. Tapi menurut saya pernikahan adalah sebuah hubungan rumah tangga yang nantinya akan dilanjutkan sampai akhir hayat kita. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, tepuk tangan dong. Yang terakhir, siapa? Najwa. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Ulinuha, bisa dipanggil Najwa. Umur berapa Najwa? Umur sebentar lagi 21, Ibu. 21. Iya. Sudah punya cowok? Sudah. Kalau jawabnya pakai tarik nafas dulu ini berarti sudah. Terus menurut kamu sebagai remaja yang di antara ini cuma kamu yang punya pasangan ya, punya pacar. Menurut kamu sosialisasi tadi tuh manfaatnya apa buat anak remaja seperti kamu? Baik, sebelumnya terima kasih Ibu izin menjawab. Menurut Najwa pribadi ya Ibu, apalagi tadi juga sudah tersampaikan bahwasanya kita sebagai seorang remaja pun kita harus bisa membentengi diri kita. Walaupun mungkin dengan notabene kita itu memiliki pacar, tapi paling enggak kita udah paham akan edukasinya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita itu benar-benar terhindar seperti tadi ada KNPI, kissing, necking, petting, dan juga intercourse. Karena hal-hal itu pun yang memang bisa aja terjadi dan mungkin marak banget terjadi ketika kita tidak memiliki edukasi yang baik. Seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya pusat informasi konseling, forum genre, dan juga teman-teman generasi berencana di sini, baik itu duta genre sekalipun, mereka memang bisa membawa arus yang baik, arus yang positif supaya remaja-remaja yang ada di sekitar kita itu memiliki edukasi. Karena walaupun kita sudah melakukan, ketika kita sudah memiliki edukasi yang baik, pada dasarnya kita bisa untuk meminimalisir hal tersebut. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Najwa sama teman-teman yang lain. Ini tadi baru 6 orang yang maju, tapi sudah ini ya berani menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya mereka, menjadi pemikirannya mereka, bahwa terbukti generasi muda sekarang itu pikirannya sudah sangat luas dan maju. Jadi juga sudah bisa membuat perencanaan untuk dirinya sendiri. Apalagi nanti kalian ini yang akan menjadi generasi penerus bangsa untuk menjadikan Indonesia emas 2045. Jadi terus menyebarkan hal-hal positif ke lingkungan kalian. Jangan lupa sosialisasikan apa yang tadi sudah disampaikan ke teman, tetangga, sahabat, teman kampus, teman sekolah, bahkan ke adik-adik, saudara, semua boleh disampaikan. Jangan sampai informasi positif ini berhenti di kalian, jadi harus disebarkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini belum diberi hadiah, Mas. Udah maju loh. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama, disilahkan untuk dapat bergabung. Kami juga turut mengundang kepada ibu-ibu seruni Kabinet Merah Putih untuk dapat berfoto bersama. Dapat disilahkan kepada ibu-ibu seruni, disilahkan untuk dapat berfoto bersama. Kita hitung 3, 2, 1.
gaya, ganti gaya, salam genre. Oke, salam genre, boleh. 3, 2, 1. Selanjutnya gaya seruni, boleh gaya seruni. Wow, nah boleh diangkat tangannya teman-teman semua. Sudah siap dalam 3, 2, 1. Baik.